Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-369. Video ini akan membahas kegiatan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kita ketahui dengan ditetapkannya Permenkes RI nomor 34 tahun 2022, maka ada 3 peraturan, yaitu Permenkes RI nomor 46 tahun 2015, Permenkes RI nomor 42 tahun 2016, dan Permenkes RI nomor 27 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tentu kita perlu mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan. Yuk kita bareng-bareng mempelajari, karena semuanya ini untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan kita secara berkesinambungan. Video ini akan membahas kegiatan akreditasi, meliputi persiapan, survei, dan pasca akreditasi. Nah, sobat sehat, apa saja kegiatan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, TPMD, dan TPMDG? Kita bahas yuk. Kegiatan akreditasi terdiri atas tahapan pertama, persiapan akreditasi, kedua, pelaksanaan akreditasi, dan ketiga, pasca akreditasi. Kegiatan akreditasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Persiapan akreditasi dilakukan oleh puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG untuk pemenuhan standar akreditasi dalam rangka survei akreditasi atau akreditasi kembali atau reakreditasi. Adapun kegiatan persiapan akreditasi itu terdiri atas 1. Pengisian penilaian mandiri atau self assessment. Kedua, penyusunan program peningkatan mutu. Ketiga, penetapan dan pengukuran indikator mutu. Dan keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, keempat-empatnya ini sudah ada di video kanal YouTube sebelumnya, dan nanti kita juga akan melakukan update. Tentu update informasi agar teman-teman itu bisa menyesuaikan. Pimpinan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG mengirimkan permohonan usulan untuk dilakukan survei akreditasi kepada lembaga penyelenggara akreditasi melalui sistem informasi mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan bahas juga tentang ini. Dalam rangka pemerataan pelaksanaan akreditasi dan beban kerja lembaga penyelenggara akreditasi, Menteri melakukan distribusi terhadap permohonan usulan untuk dilakukan survei akreditasi. Adapun pelaksanaan akreditasi meliputi pertama survei dan kedua penetapan status akreditasi. Survei merupakan kegiatan untuk mengamati, menilai, dan mengukur pencapaian dan cara penerapan standar akreditasi. Survei dilakukan oleh tim surveyor yang berasal dari lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA. Pelaksanaan survei dilakukan melalui kunjungan lapangan. Selain melalui kunjungan lapangan, pelaksanaan survei dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tim surveyor memberikan laporan hasil survei terhadap puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan atau TPMDG yang dinilainya kepada LPA paling lama 2 hari kerja terhitung sejak survei dinyatakan selesai. LPA melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi penetapan status akreditasi kepada Dirjen paling lama 3 hari sejak laporan hasil survei diterima. Dalam hal terdapat perbaikan dalam proses survei, LPA menyampaikan catatan perbaikan
kepada Dirjen bersamaan dengan penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi. Adapun penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Rekomendasi penetapan status akreditasi dapat berupa terakreditasi atau tidak terakreditasi. Penetapan status akreditasi dilakukan oleh Dirjen berdasarkan rekomendasi penetapan status akreditasi dari LPA. Penetapan status akreditasi dilakukan melalui penerbitan sertifikat akreditasi elektronik yang diberikan kepada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Sertifikat akreditasi elektronik berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah mendapatkan status akreditasi dapat menyantumkan status akreditasi di bawah atau di belakang nama masing-masing puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG dengan huruf lebih kecil. Dalam hal penetapan status akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan TPMD maupun TPMDG dinyatakan tidak terakreditasi terhadap puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang bersangkutan dapat dilakukan survei remedial dan penetapan status akreditasi berdasarkan hasil survei remedial. Survei remedial dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan sejak penetapan status akreditasi oleh Dirjen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan mengenai survei dan penetapan status akreditasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap survei remedial dan penetapan status akreditasi berdasarkan hasil survei remedial. Sobat Sehat, selanjutnya kegiatan pasca akreditasi dilakukan oleh puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG setelah mendapatkan penetapan status akreditasi. Penetapan status akreditasi menyatakan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TMD, dan TPMDG terakreditasi. Kegiatan pasca akreditasi dilakukan dengan membuat dan menyampaikan PPS kepada LPA, Dinkes Daerah Kabupaten Kota, dan Dinkes Daerah Provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kemenkes dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh LPA, Dinkes Daerah Kabupaten Kota, dan Dinkes Daerah Provinsi. Dalam rangka menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan akreditasi secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan, dapat dilakukan validasi terhadap penyelenggara akreditasi. Validasi dilaksanakan oleh Dirjen. Validasi dilakukan secara rutin dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Validasi secara rutin dilakukan terhadap beberapa hasil penetapan akreditasi secara acak. Validasi sewaktu-waktu jika diperlukan dilakukan dalam hal pertama, jika terjadi tindakan yang membahayakan di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, dan atau adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dan hasil penilaian yang lainnya. Penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertama, pengusulan survei, kedua, penjadwalan survei, ketiga, pelaporan hasil survei, keempat, verifikasi laporan hasil survei,
Kelima, pemberian rekomendasi status akreditasi. Keenam, penetapan status akreditasi. Ketujuh, penerbitan elektronik sertifikat akreditasi. Dan kedelapan, kegiatan lain dalam penyelenggaraan akreditasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan akreditasi dikembangkan oleh Menteri. Selain teknologi informasi dan komunikasi, lembaga penyelenggara akreditasi dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara akreditasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan akreditasi harus memperhatikan prinsip satu data Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG harus melakukan akreditasi kembali untuk perpanjangan akreditasi sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir. Perpanjangan akreditasi dilakukan melalui pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi kepada LPA paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir. Ketentuan mengenai kegiatan akreditasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan akreditasi kembali untuk perpanjangan akreditasi. Untuk terselenggaranya akreditasi secara optimal, disusun petunjuk teknis penyelenggaraan akreditasi yang memuat uraian teknis kegiatan akreditasi dan ketentuan teknis lain dalam penyelenggaraan akreditasi. Petunjuk teknis penyelenggaraan akreditasi ditetapkan oleh Dirjen. Dan ini nanti kita akan bahas pada video-video yang lain. Demikianlah Sobat Sehat, di video 369 ini kita telah membahas kegiatan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, TPMD, dan TPMDG meliputi persiapan, survei, dan pasca akreditasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dana untuk survei dan pembinaan serta pengawasan pada video 370 dan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi dan terhadap penyelenggara survei pada video 371. Nah Sobat Sehat, kita akan bertemu di video berikutnya yaitu video 370 yang akan membahas tentang sumber dana untuk survei dan pembinaan serta pengawasan. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.